Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang aku banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pembelajaran kali ini kita melalui pembelajaran daring, semoga tidak mengurangi semangat kalian semua dalam belajar. Untuk materi SKI semester 2, kita akan mempelajari bab 4 dengan judul Perkembangan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita masuk materi, marilah kita awali. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat memperlancar dan memudahkan kita dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Modulnya dibuka bab 4 tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Kemarin sudah pernah saya jelaskan sedikit. Ini kita ulangi lagi karena kemarin libur lama ya. Mungkin anak banyak yang lupa materi mengenai dinasti Ayyubiyah. Ya, kita perhatikan perkembangan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, pengertian dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ini nanti yang akan kita pelajari. Untuk mengenai pengertian dinasti Ayyubiyah, dinamakan dinasti Ayyubiyah itu karena dinisbatkan oleh atau dari nama pendirinya, yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, karena beliau berasal dari Bani Ayyub. Ini adalah biografi dari Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nama Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, tempat kelahiran di Tikrit tahun 532 Hijriah atau 1138 Masehi. Berasal dari suku Kurdi. Ayahnya bernama Najmuddin bin Ayyub. Pamannya namanya Asaduddin Syirkuh. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi termasuk orang yang sangat mulia. Bahkan beliau terkenal mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya yang pertama yaitu zuhud, yang kedua lemah lembut, yang ketiga pemberani, yang keempat tegas, dan yang kelima pemaaf. Bahkan ada suatu peristiwa yang menyebabkan seorang musuh dari Salahuddin Yusuf al-Ayyubi itu menjadi senang dan kagum terhadap Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Itulah kelebihan sifatnya. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah ini pada awalnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, beliau hidup pada masa Khalifah al-Adid, yaitu yang berasal dari dinasti Fatimiyah tahun 1171 Masehi. Dan pada waktu itu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi berhasil untuk mendirikan dinasti Ayyubiyah dan berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politiknya. Salahuddin akhirnya memproklamirkan dirinya sebagai Sultan Mesir dengan gelar Al-Malik An-Nasir As-Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Sebelumnya dia berkuasa di Mesir, dan pada waktu itu berdirilah dinasti Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Namun Salahuddin mendukung dinasti Abbasiyah yang sebelumnya sudah berdiri, yang pada waktu itu didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah, tapi bermadhab Sunni. Dinasti Ayyubiyah ini berkuasa kurang lebih 75 tahun, yaitu pada tahun 1171 Masehi sampai 1246. Karena Salahuddin dianggap berhasil dalam menjalankan pemerintahan, akhirnya dia mendapat gelar lagi dari Khalifah dinasti Abbasiyah yang pada waktu itu masih berkuasa.
yaitu Khalifah Al-Mustadi dengan gelar Al-Mu'izz li Amirul Mukminin. Pada waktu tahun 1175 Masehi, karena melihat keberhasilan Salahuddin dalam memimpin dinasti Ayyubiyah, akhirnya beliau diberikan wilayah kekuasaan, yaitu wilayah Mesir, Anaubah, Yaman, Tripoli, Syria, dan Maroko diberikan kepada Salahuddin untuk dijadikan wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Ini adalah sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Bahkan sebelum Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi memimpin atau berkuasa, ketika dia masih muda, dia selalu mendampingi pamannya yang bernama Asaduddin Sirkuh. Pada waktu itu Asaduddin Sirkuh mendapat tugas dari dinasti Fatimiyah, karena yang berkuasa pada waktu itu dinasti Fatimiyah di Mesir. Dia mendapat tugas menemani pamannya untuk pergi ke Mesir membantu Perdana Menteri Syawar. Kenapa dibantu? Karena pada waktu itu Perdana Menteri Syawar dikudeta oleh Dirgham. Dirgham itu adalah orang atau pasukan tentara salib musuhnya. Setelah dibantu, akhirnya berhasil dan Syawar bisa kembali menduduki wilayah kekuasaannya Mesir. Karena sudah dibantu, akhirnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi diberikan hadiah. Dia mendapat 1/3 pajak tanah Mesir. Setelah sekian lama terjadi lagi, yaitu perebutan kekuasaan oleh Dirgham. Pada waktu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi pemimpin dinasti Ayyubiyah, perang salib sudah terjadi, dan pada waktu itu termasuk fase yang kedua, di mana wilayah Yerusalem sudah dikuasai oleh pasukan salib atau orang Kristen. Dinamakan perang salib karena dia membawa tanda salib. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ketika masih muda, ketika dia mendirikan dinasti Ayyubiyah atau penguasa, banyak waktunya dihabiskan untuk memerangi tentara salib, yaitu mempertahankan kota Yerusalem, Palestina dari tentara salib. Apapun yang dilakukan, semua dikorbankan untuk umat Islam. Bahkan pada waktu itu, kota Yerusalem berhasil diraih umat Islam dan menjadikan tentara salib atau orang Kristen menjadi terpukul dan menjadi dendam kepada umat Islam. Akhirnya dia melakukan serangan balik pada umat Islam, mengajak berperang, dan pada waktu itu dari pasukan salib dipimpin oleh 3 raja besar, yaitu Raja Jerman namanya Frederick Barbarossa, dan Raja Inggris Richard the Lionheart, dan Raja Prancis Philip Augustus. Pada waktu itu terjadilah perang besar antara Salahuddin dengan 3 raja dari tentara salib. Dan dari perang ini berhasil merebut Akka. Salahuddin setelah peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin atau Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, akhirnya terjadilah perjanjian damai antara Salahuddin dengan tentara salib yang dinamakan dengan perjanjian Sulh Ar-Ramlah, yang isinya ada 3. Yang pertama, Yerusalem tetap berada di tangan umat Islam, tapi umat Kristen boleh berkunjung atau menziarahinya. Yang kedua, tentara salib tetap mempertahankan pantai Syria. Yang ketiga, umat Islam akan mengembalikan relik Kristen pada tentara salib. Dari peristiwa tadi menunjukkan keberanian dan ketegasan dan kebaikan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam menghadapi umat Islam dan musuhnya. Demikian pertemuan SKI kali ini.